1 hour later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Ngomong-ngomong soal aktivitas sehari-hari, pasti kalian nggak pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Entah itu ngobrol sama teman, chattingan di grup, ngomel ke diri sendiri, atau bahkan cuma ngomong di dalam hati. Tanpa kita sadari juga, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita sudah mengucapkan begitu banyak kata. Tapi pernah nggak sih kalian berhenti sebentar dan mikir, sebenarnya apa sih yang kita lakukan lewat kata-kata itu? Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita ucapkan seringkali memiliki tujuan tertentu. Tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk meminta bantuan, menolak sesuatu, menyindir, atau menyampaikan harapan. Meskipun maksud tersebut tidak selalu diungkapkan secara langsung, orang lain tetap memahami apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan melalui konteks dan situasi yang ada. Nah, fenomena sederhana inilah yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi punya peran penting dalam cara kita berinteraksi satu sama lain. Maka dari itu, di video ini, saya mau mengajak teman-teman buat lebih sadar dan peka terhadap cara kita untuk berkomunikasi. Karena lewat kata-kata, kita bukan cuma berbicara, tetapi juga melakukan sesuatu. Di video ini, saya akan membahas bagaimana tindak tutur dalam pragmatik itu bekerja, apa saja jenis-jenisnya, dan yang paling penting bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak materi tindak tutur dalam pragmatik berikut ini. Dalam pembelajaran pragmatik, kita mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sehari-hari. Pragmatik tidak hanya membahas makna kata atau kalimat, tetapi juga maksud penutur dan situasi saat tuturan itu disampaikan. Di dalam pragmatik terdapat beberapa materi atau kajian penting seperti implikatur, deksis, kesantunan berbahasa, serta tindak tutur. Dari beberapa materi tersebut, salah satu yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah tindak tutur. Hal ini karena hampir setiap kali berbicara, kita sebenarnya sedang melakukan suatu tindakan melalui ujaran. Tindak tutur sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang melalui tuturan atau ucapan. Artinya, ketika seseorang berbicara, ia tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga memiliki maksud tuturan yang ingin dicapai. Jadi, tindak tutur itu berkaitan dengan bagaimana ucapan seseorang bisa dipahami sebagai sebuah tindakan. Ketika kita berbicara, kita tidak hanya menyusun kalimat, tetapi juga ingin melakukan sesuatu melalui kalimat tersebut. Tindakan yang dimaksud bisa berupa meminta, menyuruh, menolak, mengajak, atau menyampaikan perasaan tertentu. Semuanya itu dilakukan hanya melalui tuturan. Agar maksud dari tuturan tersebut dapat dipahami, kita perlu memperhatikan konteks saat tuturan itu disampaikan. Konteks ini mencakup situasi, kondisi, serta hubungan antara penutur dan lawan tutur bicara. Tanpa memahami konteks, sebuah tuturan bisa disalahartikan atau tidak dipahami sesuai dengan maksud penutur. Oleh karena itu, dalam kajian pragmatik, tindak tutur menekankan pentingnya memahami makna ujaran berdasarkan situasi penggunaannya. Dengan memahami tindak tutur, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan menghindari kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian pragmatik, tindak tutur dapat dibedakan berdasarkan cara penutur menyampaikan maksudnya. Berdasarkan hal tersebut, tindak tutur dibagi menjadi dua macam, yaitu tindak tutur langsung dan tindak tutur secara tidak langsung. Yang pertama, tindak tutur langsung. Tindak tutur langsung adalah tuturan yang maksudnya disampaikan secara jelas dan sesuai dengan bentuk kalimatnya. Artinya, apa yang diucapkan sama dengan apa yang dimaksud oleh penutur, sehingga pendengar dapat langsung memahami tujuan tuturan tersebut. Contohnya seperti tolong tutup pintunya. Kalimat tersebut berbentuk kalimat perintah dan maksudnya penutur juga memerintah agar pintu tersebut ditutup. Yang kedua, tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur tidak langsung adalah tuturan yang maksudnya tidak disampaikan secara terang-terangan. Pada tindak tutur ini, bentuk kalimatnya tidak secara langsung menunjukkan tujuan penutur. Pendengar perlu memahami konteks situasi dan hubungan antara penutur dan lawan tutur untuk menangkap maksud sebenarnya. Contohnya, pintunya masih terbuka. Kalimat tersebut berbentuk kalimat pernyataan, bukan perintah. Namun dalam konteks tertentu, penutur sebenarnya meminta agar pintunya untuk ditutup. Selain itu, untuk memahami tindak tutur secara lebih jelas, para ahli membaginya ke dalam beberapa jenis. Secara umum, tindak tutur dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi.
Yang pertama, tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi ini merupakan tuturan yang dilihat dari apa yang diucapkan secara langsung atau secara hafilah. Pada tindak tutur ini, penutur hanya menyampaikan informasi sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Yang kedua, ada tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi ini berkaitan dengan maksud dan tujuan penutur dalam mengucapkan sebuah tuturan. Melalui tuturan tersebut, penutur ingin melakukan suatu tindakan seperti meminta, memerintah, menyarankan, atau menolak. Atau yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi ini berhubungan dengan dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh tuturan terhadap lawan bicara. Artinya, tuturan tersebut dapat menimbulkan reaksi atau tindakan tertentu dari orang yang mendengarnya. Selanjutnya, untuk contoh penerapannya seperti yang pertama, dosen memberikan peringatan kepada mahasiswa dengan mengucapkan waktunya presentasi tinggal 5 menit lagi. Hal ini secara lokusi dapat berarti waktu presentasi hampir habis. Secara ilokusi berarti mengingatkan atau meminta mahasiswa untuk menyelesaikan presentasi. Dan terakhir, secara perlokusi berarti mahasiswa mempercepat penjelasan atau menyimpulkan materi agar presentasi segera selesai. Yang kedua, seorang ibu berkata kepada anaknya, jangan lupa mengerjakan PR sebelum tidur. Hal ini secara lokusi berarti menyampaikan pernyataan agar anak tidak lupa mengerjakan PR. Secara ilokusi berarti memerintahkan atau mengingatkan anak untuk mengerjakan PR. Yang terakhir, secara perlokusi berarti anak segera mengerjakan PR sebelum tidur. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah manfaat pragmatik dalam tindak tutur. Yang pertama, pragmatik dapat membantu kita memahami maksud atau tujuan pembicara dalam suatu tuturan. Yang kedua, dengan pragmatik kita dapat menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi sehari-hari. Yang ketiga, pragmatik memungkinkan kita memahami dampak tuturan terhadap perasaan, tindakan, atau respon lawan bicara. Yang keempat, pragmatik mendukung interaksi sosial yang efektif sehingga percakapan berjalan lancar dan sesuai dengan norma. Dan yang terakhir, pragmatik memudahkan kita menafsirkan makna tersirat, saran, atau perintah yang tidak diungkap secara langsung. Dengan memahami tindak tutur dalam pragmatik, kita bisa lebih peka terhadap kata-kata yang kita ucapkan sehari-hari. Setiap tuturan ternyata bukan sekedar kata, tetapi juga membawa maksud dan bisa mempengaruhi orang lain. Semoga penjelasan di video ini membuat kita lebih bijak dan efektif dalam berkomunikasi, baik dengan teman, keluarga, maupun di lingkungan sekitar. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti penjelasan tentang tindak tutur dalam pragmatik ini. Semoga video ini bisa membuat kita lebih sadar bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki makna dan tujuan. Dengan memahami tindak tutur, komunikasi kita bisa lebih jelas, sopan, efektif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pragmatik berkaitan dengan tuturan yang kita ucapkan. Maka hari ini kita bahas mengenai tindak tutur sebagai ya. Tindak tutur. Tindak tutur itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh ujaran. Jadi setiap ujaran yang kita katakan ini bagian dari tindak tutur. Wujud tindak tutur itu ya ujaran kita. Ya. Bisa dalam bentuk kata, frasa, klausa, kalimat, bahkan macam. Dan ini upaya untuk bisa menyampaikan ide gagasan itu bagian dari tindak tutur. Nah, kalau kita lihat tindak tutur yang kita gunakan dalam keseharian, yaitu medianya saja yang berbeda. Dan tindak tutur secara langsung dalam percakapan sehari-hari, baik dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masyarakat. Ini bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk bisa melihat berbagai dimensi itu. Nah, terus kalau kita lihat kembali dalam ruang-ruang bersahaja ini, tentu akan menjadi salah satu bagian yang terpisahkan untuk kita belajar tindak tutur. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Austin ya dalam bukunya How to Do Things with Words, itu buku babon yang sudah sangat lama, tahun 1962 ya, kemudian dikembangkan oleh John Searle ya. Intinya begini, ketika orang berbicara itu tidak hanya berkata sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu gitu. Jadi ketika saya katakan